Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Novel romantis menikah beda usia, suamiku om kekasihku. Bab 16 teman tak terduga. Jadi Anda tidak menyukai wanita? Maaf. Maksud saya bagaimana mungkin setelah hampir setahun bersama Davia, dan Anda tidak pernah mengungkapkan hal ini kepadanya? Sandia terpaksa mengiyakan ajakan makan siang dari pria asing itu, meski itu melanggar prinsip. Harusnya ini tidak boleh, tapi melihat kondisi memprihatinkan dari pria itu, dia sungguh jadi merasa tidak tega. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Pria itu mengenal Sandia sebagai istri Mahesa Hadiwijaya. Dia ternyata salah satu arsitek yang merancang hotel dan resort Hadiwijaya Group. Meski Sandia tidak mengenal pria itu, namun sepertinya hubungan Mahesa dan Andi, begitu dia mau dipanggil, lumayan akrab. Selintas pikiran jelek menghinggapi otak Sandia. Tapi sepertinya Andi tahu pasti apa yang sedang dipikirkan wanita itu. Andi tidak menyukai pria maskulin berotot, dia lebih menyukai berondong. Masya Allah, padahal maksudnya bukan seperti itu. Ada sesuatu yang rasanya tidak pas di hati Sandia, tapi dia tidak tahu apa. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi, dan perasaannya mengatakan sepertinya itu bukan hal yang baik. Sandia maklum dengan gaya hidup Andi yang cenderung egois dan bebas. Tidak ada aturan budaya dalam kehidupan di negaranya, yang mengatur mengenai adanya kesakralan hubungan antara lelaki dan perempuan. Pria itu mungkin tidak pernah belajar agama, karena kehidupannya selalu terpenuhi sejak kecil. Hidup bergelimbangan kemewahan kadang membawa dampak negatif bagi kehidupan seseorang, terlebih jika dia memilih teman yang salah. Sepertinya apa yang dialami Andi juga karena pergaulannya. Apa tidak ada jalan untuk mengubahnya? Tanya Sandia ragu. Dalam agamaku tidaklah pantas seorang laki-laki memiliki perasaan pada sesama jenisnya. Tuhan telah menciptakan makhluknya berpasangan seperti halnya siang dengan malam, hujan dengan panas, dan pria dengan wanita. Andi makin terlihat kian frustrasi. Wajah tampan dengan mata madunya, terlihat tidak bersemangat. Usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dia jauh lebih muda dari Mahesa, dan menurut pengamatan Sandia, masih belum terlambat bagi pria itu untuk berubah. Masalahnya tidak segampang itu memutuskan hubungan dengannya, ujarnya terlihat putus asa. Siapa? Sandia merasa agak jengah juga. Meski restoran yang mereka datangi untuk makan siang terlihat ramai, tapi dia merasa seperti terasing. Di saat-saat seperti inilah, dia merindukan kehadiran Nadia dan Pram. Entah mengapa dirinya merasa tidak aman, satu hal yang baru dia alami untuk pertama kali. Kebebasan? Tidak, karena terbiasa dikelilingi banyak orang. Bepergian sendirian seperti ini malah serasa menyiksa. Danang. Sandia hampir melonjak dari duduknya, demi mendengar Andi menyebut nama sang kekasih. Namun segera ditepisnya perasaan tidak enak itu, karena nama Danang bukan hanya milik kekasihnya. Nama itu dipakai oleh banyak lelaki di Indonesia. Kenapa begitu? Davia begitu mengharapkan Anda, ucap Sandia mencoba menepis prasangka yang kian besar. Dia terkena penyakit terkutuk itu karena aku, dan dia tidak memiliki siapapun selain aku yang peduli padanya. Aku menyayanginya, hingga tidak akan tersisa sedikit pun untuk yang lain.
Sungguh berbeda dengan keadaannya beberapa menit yang lalu, dan seharusnya Sandia curiga. Aku pernah memiliki seseorang sangat spesial yang memiliki nama sama, dia sangat istimewa bagiku. Pria yang memberiku kehidupan bahagia seperti sekarang ini. Mata Sandia mulai berkaca-kaca, tapi segera dihalaunya rasa melankolis itu dari hatinya. Danang? Di mana dia sekarang? Andi seolah sengaja memancing Sandia untuk berbicara banyak hal lagi mengenai satu pria itu. Sandia terlihat menarik napas beberapa kali, kemudian dia mencoba menenangkan gejolak hati dengan meneguk jus jeruk lambat-lambat. Dia sudah meninggal karena sebuah penyakit berat yang dia derita. Benarkah? Bagaimana menurutmu jika ternyata dia masih hidup? Bab 16 Teman Tak Terduga. Danang, kamu masih hidup? Sandia berlinang air mata demi melihat laki-laki yang berdiri segar bugar di hadapannya. Pria itu tersenyum manis kepadanya, seperti setahun yang lalu. Matanya menatap berganti-ganti pada sosok Andi kemudian Danang, begitu seterusnya hingga matanya pedih. Bagaimana bisa? Andi memberinya isyarat agar masuk ke dalam ruang tamu di villa itu. Dengan tubuh masih gemetar Sandia duduk di pojok sofa. Sesekali punggung tangannya digunakan untuk menyeka air, yang mulai turun tanpa bisa dibendung. Apakah dia marah? Tentu saja dia sakit hati karena selama ini telah dibohongi, tapi marah bukanlah kata yang tepat. Dia adalah seorang wanita yang selalu berpikir secara dingin, tidak mudah terpancing emosi. Selebihnya dia kini telah dilanda kebingungan yang teramat sangat. Minumlah dulu, kamu kelihatan kacau sekali. Pria yang sangat mirip Danang, dengan nada lembut menyodorkan segelas air putih ke hadapan Sandia. Wanita itu langsung meneguknya tanpa ragu. Setelahnya dia terlihat menarik napas panjang beberapa kali, sebelum akhirnya bersikap waspada kembali. Kenapa kalian membohongi aku? Sandia menatap kesal bergantian kepada dua pria, yang duduk masing-masing di ujung sofa di hadapan Sandia. Maafkan aku San. Aku tidak bermaksud membohongimu. Hanya saja ini kesempatan yang terbaik untuk kalian berdua bertemu. Suamimu sedang pergi dan pengawalanmu juga kelihatannya diperlonggar. Andi seperti tidak merasa bersalah sedikit pun. Well. Dan aku sudah tidak tahan untuk melihatmu lagi. Aku merindukanmu Sandia, sambung Danang dengan lembut. Dulu mungkin kata-kata itu akan membuat diri Sandia melayang sampai ke langit ketujuh. Namun sekarang, semuanya terasa begitu menggelitik di telinga. Mengapa? Mengapa setelah sekian lama kamu baru muncul? Apa yang kamu inginkan dariku? Sandia mencoba tenang, meski akhirnya suara yang keluar dari mulutnya bergetar. Wajah pria itu terlihat sedih. Sorot matanya syarat akan luka, dan duka mendalam. Tapi bukankah dulu dia yang melepaskan Sandia? Lalu mengapa tiba-tiba dia muncul kembali? Ya, andai Sandia tahu luka sedalam apa yang telah ditorehkan di hati Danang. Untuk kebahagiaan sang kekasih hati, dia merelakan segalanya. Namun sekarang dia tidak tahan lagi, karena selamanya harus sembunyi. Sementara Mahesa, paman tercintanya menikmati kehidupan bahagia dengan Sandia. Ya, bukankah dirinya yang harusnya berada di samping gadis itu? Tiap pagi terbangun di sisinya, membuatkan sarapan untuknya, bercengkrama mesra berdua, mungkin juga akan bertambah meriah dengan kehadiran anak-anak mereka. Bayangan itu membuat hati Danang kian remuk. Mahesa tidak menjaga kekasihnya dengan sepenuh hati. Pria itu masih saja meninggalkan Sandia, untuk pekerjaan yang harusnya bisa dilimpahkan kepada bawahannya. Sekali lagi pamannya terlalu mementingkan idealismenya terhadap bisnisnya. Dulu dia mengalah, karena melihat sang paman yang tak bisa melepaskan pandangannya pada Sandia.
Terlebih dengan vonis dokter terhadap penyakitnya waktu itu. Ternyata dokter yang memeriksa telah melakukan kesalahan besar. Hasil tes laboratoriumnya tertukar dengan pasien lain. Dia memang sakit parah, tapi pengobatan dengan dokter terbaik sudah menyembuhkannya total. Dia menyesal karena telah memberikan Sandhya kepada Mahesa, dan cintanya yang begitu besar telah membutakan seluruh inderanya. Dia akan merebut kembali Sandhya meski dengan cara apapun, karena dia yakin hati Sandhya pastilah masih menjadi miliknya. Sebab Sandhya terpaksa menikah dengan Mahesa karena permintaannya. Kamu sendiri tahu kenyataan yang sebenarnya. Percayalah dia takkan tertipu dengan segala cerita dustamu itu. Bisik hati pria itu sinis. Pria itu memperhatikan reaksi Sandhya, begitu dia bercerita panjang lebar mengenai kisahnya yang tragis. Bahkan gadis itu tidak menangis bombay seperti harapannya, atau bahkan memeluknya mungkin. Reaksi gadis itu begitu dingin, dan hanya menatapnya dengan sorot mata yang sukar diartikan. Sial! Jangan sampai wanita itu tahu yang sebenarnya, atau semua rencana yang telah disusun dengan rapi akan gagal begitu saja. Dia sudah cukup melibatkan Andi sedemikian jauh. Bahkan sampai berbohong mengenai penyakit menjijikkan itu, dan juga orientasi Andi yang sebenarnya normal-normal saja. Lalu menurutmu jasad siapa yang dikuburkan waktu itu? Sandhya menanggapinya dengan tenang. Sementara dalam benak gadis itu sudah tersusun rencana, jika dia dapat pergi dari sana maka akan meminta Mahesa mengajarkannya ilmu bela diri. Dia bukan perempuan bodoh yang sebegitu gampang kena tipu, kecuali jika dia mengenal Danang hanya dalam hitungan menit. Aku tidak tahu apa motif di balik ini semua. Aku percaya kamu bukan Danang yang aku kenal, meski wajah kalian memang sangat mirip. Aku juga tidak tahu mengapa kamu harus bersusah payah ke dokter bedah plastik, hanya untuk mendapatkan wajah seperti Danang. Jika kamu menginginkan uang, kamu tidak harus bermain kotor seperti ini. Sandhya sukses membuat terkejut dua orang pria di hadapannya itu. Aku Danang. Apa setega itu kamu merupakanku? Hanya demi pria sialan itu? Ayolah Sandhya, kamu sangat tahu bagaimana perasaanku kepadamu. Pria itu mencoba meyakinkan gadis di hadapannya itu lagi. Bukankah ia harus terlihat meyakinkan demi rencana besarnya? Aku mencintaimu Sandhya, dan dia sudah merebutmu dariku. Dia berusaha memisahkan kita dengan menyingkirkanku. Sandhya hanya menggeleng-geleng tidak percaya, dengan pengakuan seperti itu. Hal itu justru semakin meyakinkan Sandhya, jika pria di hadapannya itu memang penipu gadungan. Danangnya tidak pernah berbicara sekasar itu padanya, tidak pernah menjelekkan Mahesa satu kali pun. Danang sangat menghormati Mahesa, dan cintanya seperti seorang anak terhadap ayahnya sendiri. Terlebih Sandhya tahu pasti, Danang sendiri dengan ketulusannya yang menyatukan mereka berdua. Dan pria ini? Kamu bukan Danang. Seberapapun kamu meyakinkan diriku, aku tetap tidak akan percaya padamu. Kamu tidak tahu apa-apa mengenai hubunganku dengannya, ataupun dengan suamiku, ucap Sandhya lagi. Katakan padaku, siapa sebenarnya dirimu dan apa rencanamu sesungguhnya? Baiklah. Sepertinya dalam hal meniru dirinya aku memang gagal. Tapi ada satu fakta yang mungkin tidak kamu ketahui, juga suamimu yang terhormat itu. Aku adalah saudara kembar Danang, keponakan Mahesa Hadiwijaya yang tidak pernah diakui keberadaannya di dunia ini, ucap Danang dengan nada tajam dan penuh dendam. Matanya menyala penuh kebencian begitu mengucapkan nama suaminya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.